Saya harus bisa bicara bahasa Inggris, bukan I must can speak English, tapi I must. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bayi Haki Effendi di channel ini, di channel pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang modal dalam bahasa Inggris. Apa itu modal? Modal dalam bahasa Inggris itu adalah kata kerja bantu. Jadi ini adalah sebuah kata yang membantu kata kerja yang lain. Modal itu dibagi menjadi tiga. Satu, modal murni. Dua adalah similar modal. Yang ketiga adalah modal past tense. Jadi modal ada empat. Satu, will. Dua, must. Tiga, may. Empat, can. Will artinya akan, must artinya harus, may artinya boleh, can artinya bisa. Itu yang disebut dengan modal murni. Will itu modal murninya. Similarnya be going to, baik will maupun be going to ini artinya sama. Cuman perbedaannya itu kalau be going to adalah similar modal, sedangkan will itu adalah modal murni atau min modal. Sama dengan must. Must itu adalah min modal, sedangkan has to maupun have to itu adalah similar modal, artinya harus. May adalah modal murni, sedangkan be ilwat to itu adalah similar modal daripada may. Begitupun juga can. Can adalah modal murni, sedangkan be able to itu adalah similar modal dari can. Itu jenis modal. Sekarang kita bahas tentang peraturan bagaimana kita menggunakan modal. Cara kita menggunakan modal. Yang pertama, modal itu tidak boleh ditambah s. Meskipun subjeknya itu adalah ketika tunggal, she, he, atau it. Contohnya, she can do this job. Benar. Kalau she can't do this job itu salah. Karena modal itu tidak boleh ditambahkan s. Modal murni maupun similar modal. Seperti must, bukan must, tapi must. Seperti will itu tetap menggunakan will, tapi bukan wills. Meskipun subjeknya itu ketika tunggal. Yang kedua, setelah modal, baik setelah maupun sebelumnya tidak boleh ditambahkan atau maupun to infinitive. Contohnya, she can go to this office. Benar, bukan she can to go to this office. Bukan seperti itu. Jadi setelah modal tidak boleh ditambahkan yang namanya to, meskipun kata kerjanya itu adalah berbentuk to infinitive. Yang ketiga, tidak perlu mendatangkan yang namanya auxiliary meskipun kalimat itu menjadi kalimat tanya. Contohnya, can you do this job? Bukan do you can do this job. Atau kita menanyakan apakah kamu bisa berenang? Bukan do you can swim, tapi can you swim? Jadi tidak perlu mendatangkan yang namanya auxiliary. Yang terakhir, yang keempat, dalam satu kalimat tidak boleh ada dua modal murni. Contohnya, saya harus bisa bicara bahasa Inggris. Bukan I must can speak English, tapi I must can-nya apa? Similar modal dari can apa? Be able to. Baru diikuti kalimat berikutnya. Berarti I must be able to speak English.